Shalom dan selamat pagi. Puji Tuhan, kita bertemu kembali pada pagi hari ini. Selama satu minggu kita tidak dapat bersama-sama, dan pada pagi hari ini sekali lagi kita dipersatukan untuk sama-sama mempelajari kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah saudara, saya percaya kita telah pun melewati hari-hari yang begitu mencabar pada hari ini, tetapi karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, kita masih hidup sampai pada hari ini. Dan puji Tuhan, ya, itu semuanya adalah karena Tuhan Yesus baik buat saudara dan saya. Nah saudara, sebelumnya kita masuk di dalam pendengaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita memulainya dengan doa, dan saya akan memimpin kita di dalam doa bersama pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini, karena kami sekali lagi dipersatukan untuk sama-sama mempelajari firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Ya Tuhan, biarlah Engkau terus menyingkapkan rahasia firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami mengerti dan memahami lebih banyak perkara lagi di dalam kehidupan kami. Bahkan kami hidup seturut dengan apa yang Engkau nyatakan kepada kami Tuhan. Berkati kebaktian kami pada pagi hari ini Bapa. Biarlah nama-Mu saja yang kami muliakan, kami tinggikan, dan kami agungkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Nah saudara, pada minggu ini saudara, saya mau kita bersama-sama memperhatikan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-41, dimulai daripada ayat yang ke-53 hinggalah ayat yang ke-57. Nah saudara, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita, karena saya percaya ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan di dalam kehidupan kita pada hari-hari ini, sebagai persiapan kita untuk melewati hari-hari yang mendatang ini saudara. Jikalau saudara sudah menemukannya, saya akan membacakan kitab ini, Kejadian pasal yang ke-41, dimulai daripada ayat yang ke-53 hinggalah ayat yang ke-57. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga di seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, kisah mengenai kehidupan Yusuf ketika berada di Mesir bukan lagi suatu kisah yang asing bagi kita semua. Dan saya percaya di dalam kisah ini ada banyak perkara yang dapat kita pelajari di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang hidup menurut kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita pada hari ini. Nah saudara, sesuai dengan pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini saudara, saya mau kita belajar satu topik firman Tuhan yang berbicara mengenai mempersiapkan diri untuk hari esok. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari esok adalah hari di mana
tidak seorang pun yang tahu apakah yang akan berlaku atas hidupnya, bahkan ke atas dunia yang kita diami pada hari ini. Saudara mungkin berkata, tenanglah, semuanya akan baik-baik saja. Namun jangan lupa, hidup ini tidak selalu berjalan seperti apa yang kita bayangkan. Kadangkala hal-hal yang kita tidak bayangkan itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah saudaraku, beberapa minggu sebelum COVID-19 ataupun coronavirus ini menular dengan begitu dahsyat di negara ini, tidak ada seorang pun yang tahu jika hal ini akan membawa kesan yang begitu besar atas rutin harian kita pada hari ini. Namun di dalam sekelip mata sahaja, banyak perkara yang telah pun berubah hari ini. Tidak ada lagi aktiviti-aktiviti di luar, dan tidak seorang pun yang tahu bilakah saat dan waktunya semua ini akan berakhir. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya situasi ini adalah peringatan daripada Tuhan supaya gereja tidak terleka dengan hidupnya pada hari ini dan bersedia untuk menghadapi hal-hal yang lebih besar lagi pada masa-masa yang mendatang ini. Saudara, kita tidak tahu apakah yang akan terjadi, apakah yang akan berlaku pada hari esok. Namun Tuhan sudah menunjukkan kepada kita hari ini, segalanya boleh berubah dalam sekelip mata. Maka itu gereja Tuhan haruslah mempersiapkan dirinya untuk hari esok. Saudara, Alkitab menyatakan kepada kita sebentar tadi di dalam Kejadian 41 ayat yang ke-53 hingga ayat yang ke-54. Pada zaman di mana Yusuf diangkat menjadi pembesar di Mesir, firman Tuhan berkata, setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh Mesir ada roti. Nah saudara, petikan ini menjelaskan kepada kita bahwa langit tidak selalunya biru, karena ada waktunya Tuhan akan mengizinkan kesulitan berlaku di dalam kehidupan kita. Demikianlah yang berlaku di zaman Yusuf. Namun firman Tuhan mengatakan di seluruh negeri Mesir itu ada roti. Karena apa saudara? Karena Yusuf, seorang yang takut akan Tuhan, telah mempersiapkan negeri Mesir untuk menghadapi kesukaran hari esok. Nah saudara, secara pribadi saya tidak tahu apakah yang akan berlaku pada hari-hari ke depan ini. Namun ketika saya bertanya kepada Tuhan, ada satu perkara, ada satu suara yang kuat berbicara di dalam hati saya, yaitu lakukanlah persiapan. Lalu saya bertanya lagi kepada Tuhan, persiapan tentang apa? Roh Kudus memimpin saya ke dalam Matius 24 ayat yang ke-7, dan di sana firman Tuhan berkata, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Saudara, jika Tuhan mengingatkan gerejanya tentang situasi dan keadaan ini pada hari ini, sudah pasti ada sesuatu yang akan berlaku pada hari-hari ke depan ini, saudara. Maka itu seperti mana Yusuf di Mesir menyimpan persiapan gandum pada ketika itu untuk menghadapi hari-hari yang sukar, demikianlah gereja harus melakukan persiapan di dalam hidupnya pada hari-hari yang mendatang ini, saudara. Firman Tuhan sekali lagi menyatakan kepada kita dalam Kejadian 41 ayat yang ke-49, demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya.
karena memang tidak terhitung. Saudara, bagaimana gereja dapat mempersiapkan dirinya untuk hari esok? Saudara, pada hari ini ada 5 perkara yang ingin saya kongsikan supaya kita tahu dan bersedia bagaimana kita dapat menghadapi cabaran demi cabaran yang mendatang di dalam kehidupan kita secara pribadi maupun di kota kita maupun juga di bangsa kita pada hari-hari ini, saudara. Hal yang pertama yang saya mau kongsikan pada pagi hari ini adalah persiapkan emosi Anda. Persiapkan emosi Anda. Saudara, emosi memainkan peranan yang penting di dalam kehidupan gereja Tuhan pada hari ini. Jika emosi kita tidak terkawal, ianya boleh menyebabkan situasi panik dan rasa takut yang teramat sangat. Sehingga hal itu memungkinkan kita menjadi bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Maka itu, gereja Tuhan haruslah mempersiapkan emosinya untuk menghadapi keadaan yang tidak sama lagi. Saudara, situasi COVID-19 di negara kita hari ini mungkin di dalam keadaan yang menurun. Namun janganlah kita terlalu berharap semuanya akan baik-baik saja, karena kehidupan tidak selalu berjalan seperti apa yang kita bayangkan. Menurut Alkitab, masih ada banyak perkara yang besar yang akan berlaku pada hari-hari ke depan ini, saudara, ataupun pada hari-hari terakhir ini. Alkitab mengatakan ketika kejadian kelaparan yang melanda di Mesir dan juga di seluruh dunia pada zaman Yusuf, situasi ini tidak berlaku dalam waktu yang singkat. Namun firman Tuhan mengatakan ianya berlangsung selama 7 tahun. Saudara, secara pribadi, situasi hari ini tidak semudah apa yang kita bayangkan. Masalah COVID-19 masih berlangsung, ekonomi dunia sedang merundum, harga minyak jatuh ke sifar, stok makanan berkurang dengan begitu cepat pada hari ini. Ramai orang yang kehilangan pekerjaan, syarikat-syarikat besar gulung tikar dan peluang untuk pulih adalah tipis. Maka itu gereja perlu mempersiapkan emosinya dalam menghadapi situasi yang sukar ini, saudara. Saya tidak berkata Tuhan tidak sanggup memulihkan keadaan kita pada hari ini, bahkan keadaan dunia pada hari ini. Namun jika gereja merenungkan apa yang tertulis di dalam Alkitab, hari-hari yang ke depan ini akan menjadi hari yang semakin sukar bagi semua orang. Jadi saudara, kita perlu mempersiapkan emosi kita, saudara. Jangan kita terlalu berharap semuanya akan baik-baik saja, sehingga kita lupa bahwa kita akan berhadapan dengan situasi-situasi yang lebih mencabar, yang lebih besar daripada keadaan yang kita hadapi pada hari ini, saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita dapat mempersiapkan diri kita untuk hari esok? Yang pertama itu adalah persiapkan emosi Anda. Hal yang kedua yang saya mau kongsikan pada hari ini, saudara, adalah apa? Dengarkan apa yang dikatakan oleh para pemimpin Anda. Saudara, setiap daripada kita dipimpin oleh orang-orang yang telah dipilih Tuhan untuk memimpin hidup kita. Maka itu saudara, gereja perlu mendengarkan seranan dan juga nasihat yang mereka berikan. Saudara, Nabi Musa adalah seorang yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar daripada perhambaan di Mesir. Selagi orang Israel masih mengikuti apa yang dikatakan oleh Musa, hidup mereka akan selamat dari segala musibah yang melanda mereka. Namun kebinasaan terjadi ataupun berlaku
di dalam kehidupan mereka ketika mereka mulai memberontak dan tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Musa kepada mereka. Saudara, demikianlah dengan kehidupan kita pada hari ini. Gereja perlu mendengarkan apa yang dikatakan oleh para pemimpinnya. Saudara, setiap pemimpin adalah hamba Tuhan yang dipilih dan juga diurapi Tuhan. Mereka tidak suka-suka memberikan pernyataan kepada kita, namun setiap pernyataan yang mereka berikan adalah berasal daripada Tuhan ataupun datangnya daripada Tuhan. Pada zaman Yusuf, Mesir terselamat dari musibah kelaparan yang sangat dahsyat. Karena apa, saudara? Karena Mesir mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yusuf pada waktu itu tentang kelaparan yang akan terjadi ataupun yang akan berlaku di negeri itu, saudara. Di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-17, Alkitab mengatakan, "Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu." Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita dapat mempersiapkan diri untuk hari esok? Hal yang kedua itu adalah dengarkan apa yang dikatakan oleh para pemimpin Anda. Hal yang ketiga yang saya mau bicarakan pada pagi hari ini adalah buatlah persiapan makanan. Buatlah persiapan makanan. Saudara, makanan adalah apa yang kita perlukan untuk terus hidup. Tanpa adanya makanan, kita tidak mungkin akan dapat bertahan dalam situasi-situasi yang sukar. Saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan ini, saudara. Tetapi Tuhan mengingatkan saudara dan saya untuk membuat persiapan makanan di dalam kehidupan kita masing-masing. Simpanlah dan buatlah bekalan makanan masing-masing di rumah kediaman kita pada hari ini. Tuhan telah menunjukkan kepada kita, bahkan kepada dunia ini, di mana segala-galanya boleh berubah dalam sekelip mata. Pepatah mengatakan, langit tidak selalunya biru. Saudara, hari ini, saudara ketika melihat ke langit, mungkin saudara melihat bahwa langit itu sangat indah. Langit itu sangat menawan. Langit itu sangat cantik pada hari ini. Tapi saya mau bagi tahu saudara, keadaan tidak akan selalu seperti itu. Kadangkala langit akan menjadi gelap gulita, akan terjadinya hujan, akan terjadinya petir, guru di sana sini, saudara. Angin bertiup dengan begitu deras dan kencang, saudara. Karena itulah keadaan yang juga boleh terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, Alkitab mengatakan di dalam Matius 24 ayat yang ke-7, "Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat." Saudara, pada waktu Mesir mengetahui akan ada kelaparan yang melanda negeri mereka, mereka mulai mengumpulkan gandum dengan begitu banyaknya sebagai persiapan untuk melewati hari-hari yang sukar itu. Saudara, hari-hari ini negara pengeluar beras terbesar dunia seperti Vietnam, Thailand, dan juga Laos telah pun menghentikan penjualan beras mereka ke luar negara pada hari ini. Saudara, kita masih tidak pasti apakah yang akan berlaku, tetapi menyediakan payung sebelum hujan adalah langkah yang terbaik daripada memilih untuk tunggu dan lihat sahaja tanpa berbuat apa-apa. Saudara, secara kesimpulannya, Mesir di zaman Yusuf terselamat daripada musibah kelaparan yang dahsyat. Karena apa, saudara?
karena mereka membuat persiapan makanan yang rapi di dalam kehidupan mereka. Saudara, dengan begitu jelas Alkitab mengatakan di Kejadian 41 ayat yang ke-56, kelaparan itu merajalela di seluruh bumi, maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga, bagaimana kita dapat mempersiapkan diri untuk hari esok. Yang ketiga itu adalah buatlah persiapan makanan. Hal yang keempat yang saya mau kongsikan pada pagi hari ini, gunakanlah uang Anda dengan sebaiknya. Gunakanlah uang Anda dengan sebaiknya. Saudara, ada pepatah yang mengatakan, uang bukanlah segala-galanya, tetapi segala-galanya memerlukan uang. Benar saudaraku, uang tidak menyelamatkan kita untuk pergi ke surga. Tetapi di dalam hidup di dunia, kita memerlukan uang untuk bertahan hidup. Maka itu, gereja perlu menggunakan uang yang dimilikinya pada hari ini dengan bijaksana. Belilah apa yang perlu, seperti persiapan bekalan makanan dan segala keperluan harian Anda. Jangan lupa, kehidupan di kota itu tidak sama seperti kehidupan di perkampungan. Di kampung, orang-orang boleh terus hidup dengan bercocok tanam dan memakan hasil daripada tanaman itu. Tetapi di kota, jika Anda tidak memiliki uang, Anda tidak akan dapat membeli makanan untuk dimakan. Saudara, janganlah menghabiskan duit Anda untuk barang-barang yang tidak diperlukan. Dan hentikanlah dulu niat kita untuk membeli barang yang kurang penting, karena kita tidak tahu apakah yang akan terjadi pada hari esok. Hari-hari ini tidak sedikit orang yang dihentikan pekerjaan, tidak dibayar gaji, menganggur dan sebagainya. Saya hanya mampu berdoa agar perkara ini tidak berlaku atas kehidupan kita. Simpanlah uang Anda untuk keperluan pada hari-hari yang mendatang ini, dan gunakanlah itu untuk hal-hal yang penting sahaja. Karena tidak ada yang tahu apakah yang akan berlaku pada hari esok. Maka itu, berwaspadalah di dalam hidup kita masing-masing. Hal yang kelima yang saya mau kongsikan pada hari ini, saudara, belajarlah untuk hidup berdikari. Saudara, berdikari bukan hanya tentang kita sudah memiliki pekerjaan sendiri dan menerima gaji setiap bulan, tetapi juga belajar untuk hidup bertahan pada waktu-waktu yang sukar. Alkitab jelas mengatakan, pada hari-hari yang mendatang ini, kehidupan di bumi akan menjadi semakin sukar. Bahkan, hari-hari ini, tanda-tanda itu menjadi semakin sangat jelas. Saudara, untuk bertahan hidup pada hari-hari yang sukar ini, kita perlu meningkatkan kebolehan kita dalam menyediakan makanan dengan tidak bergantung kepada sumber-sumber elektrik pada hari ini. Memang benar, tujuan hidup kita adalah di surga, dan itu adalah pasti. Tetapi bagaimana jika hari tersebut berlaku pada hari kita masih ada di bumi? Hakikatnya, kita masih perlu berjuang untuk terus hidup, sambil menantikan Tuhan Yesus menjemput kita di dalam kerajaannya. Saudara, dalam khotbah saya pada minggu yang lepas, pada waktu pembinasa keji berdiri di tempat kudus, Alkitab berkata di dalam Matius 24 ayat yang ke-16, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pergunungan. Saudara, hal ini menunjukkan kepada kita pada hari tersebut gereja Tuhan masih harus tetap berjuang untuk hidup. Jika tidak, tentu saja
Tuhan berkata kepada kita di dalam firman-Nya, tidak perlulah kamu susah-susah, tunggu dan lihat sahaja apakah yang akan berlaku. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, pelajarilah apa yang dapat kita pelajari hari ini untuk mempersiapkan diri kita masing-masing dalam menghadapi kesusahan hari esok. Selalulah mengambil sikap dan langkah berjaga-jaga di dalam kehidupan kita, karena itu lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Saudara, bagaimana kita dapat mempersiapkan diri untuk hari esok? Ada 5 hal yang telah saya kongsikan pada hari ini. Yang pertama dimulai dengan persiapkan emosi Anda. Emosi sangat penting, karena ketika emosi saudara tidak terkawal, maka hidup saudara akan menjadi tidak terkawal, saudara. Jadi, pertama-tama kawal emosi Anda, saudara. Persiapkan. Jangan selalu berharap dan berpikir bahwa semuanya akan baik-baik, dan saudara lupa bahwa akan ada kesusahan yang juga boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, dengarkan apa yang dikatakan oleh para pemimpin Anda. Seperti mana yang saya jelaskan kepada saudara dan saudari sebentar tadi, ya, setiap kita adalah orang-orang yang dipimpin oleh orang-orang yang telah dipersiapkan Tuhan untuk memimpin hidup kita. Jadi saudara harus mendengar segala nasihat, petunjuk yang mereka berikan, karena kalau tidak, maka hidup saudara akan mengalami kegagalan, bahkan kebinasaan saudara. Hal yang ketiga, buatlah persiapan makanan. Ya, janganlah habiskan duit saudara untuk apa-apa yang tidak penting pada hari ini, tetapi belilah persiapan makanan seperti beras, seperti apapun juga, ya. Kalau saudara ada di kota, ya, belilah dan simpanlah itu di rumah Anda. Kalau saudara ada di perkampungan, ya, bercucuk tanamlah, ya, dan buatlah sesuatu yang saudara boleh lakukan sebagai sumber makanan saudara. Yang keempat, gunakanlah uang Anda dengan sebaiknya. Ya, hari ini bukanlah hari di mana kita menggunakan segala uang yang kita miliki untuk membeli hal-hal yang tidak penting dalam hidup kita, saudara. Tetapi gunakanlah uang Anda dengan bijaksana. Ya, jangan lupa berilah apa yang kita harus berikan kepada Tuhan, ya, dan itu juga salah satu hal yang perlu kita utamakan. Yang kelima, belajar untuk hidup berdikari. Saudara, tidak ada sesiapapun yang dapat menjamin bahwa pada waktu-waktu yang mendatang ini semuanya akan baik-baik, saudara. Tetapi kalau kita melihat apa yang tertulis dan tercatat di dalam firman Tuhan, ya, akan ada kesusahan, cebaran dan cebaran yang lebih besar lagi yang akan terjadi di hari-hari ke depan ini, saudara. Jadi saudara, perhatikan 5 hal ini sebagai persiapan kita untuk terus menghadapi hari-hari yang sukar ini, saudara. Nah, sebelum saya mengakhiri firman Tuhan ini, saya mau simpulkan daripada apa yang kita pelajari hari ini, saudara. Hari esok tidak ada seorang pun yang tahu apakah yang akan berlaku. Hanya Tuhan saja yang mengetahuinya. Namun jika Tuhan memperingatkan kita untuk hari yang penting ini, ataupun hari-hari yang sukar ini, itu karena Dia mengasihi kita, dan Dia mau kita bersedia untuk menghadapinya. Saudara, tidak ada yang lebih tahu tentang apa yang bakal berlaku pada hari esok kecuali Tuhan. Maka itu, persiapkanlah dirimu, yakinlah pada rencangannya, dan setialah berdoa mencari wajahnya di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, saudara, sebelum saya mengundur diri, saya mau berdoa untuk setiap kita pada hari ini, supaya hidup kita akan terus dilindungi Tuhan, dijaga Tuhan, bahkan diberkati Tuhan daripada situasi-situasi yang buruk pada hari ini. Mari kita berdoa. Angkat tangan saudara, dan saya akan berdoa untuk setiap kita. Ya Bapa di surga,
Kami bersyukur hari ini karena kami beroleh kesempatan untuk sama-sama beribadah kepadamu walaupun hanya secara online Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa supaya firman-Mu yang kami pelajari pada hari ini akan membekali hidup kami untuk persiapan hari-hari yang mendatang ini Tuhan. Bapa, biarlah apa yang kami pelajari, kami aplikasikan di dalam kehidupan kami Bapa, supaya setiap kami akan terhindar dari segala musibah, dari segala bahaya yang bakal terjadi pada hari-hari ini Tuhan. Saya berdoa untuk seluruh umat-umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada pada hari ini. Saya berdoa supaya penyertaan dan perlindungan Tuhan akan selalu bersama-sama dengan mereka. Tuhan, tutup bungkus kami semua dengan kuasa, darah, dan hadirat-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu dan termulialah nama-Mu Bapa. Haleluya Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Haleluya saudara. Baiklah, puji Tuhan, sampai kita bertemu lagi pada waktu-waktu yang mendatang ini. Hati-hati, jaga diri saudara, ya. Stay at home, ya. Jangan pergi kemana-mana kalau tidak ada hal-hal yang penting, ya. Dan selalulah berwaspada dan berjaga-jaga. Sekian terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dan